Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori akuntansi yang bertemakan resource-based theory. Pada pertemuan kali ini, pengertian resource-based theory adalah suatu teori yang dikembangkan guna menggambarkan sebuah keunggulan bagi perusahaan yang menyatakan bahwasannya keunggulan bersaing akan tercipta apabila sebuah perusahaan mempunyai sumber daya profesional yang tidak ada di perusahaan lainnya. Teori ini mengulas bagaimana perusahaan mampu memanfaatkan dan mengatur sumber daya yang ada, di mana berupa aset terwujud dan aset tidak terwujud. Salah satunya aset tidak berwujud adalah intellectual capital. RBT menjelaskan perusahaan yang mengendalikan intellectual capital secara optimal. Dalam hal ini, semua sumber daya yang ada di perusahaan, baik struktural kapital employed maupun karyawan atau human capital, akan mampu menciptakan value added untuk perusahaan. Kesimpulan dari teori ini adalah bagaimana perusahaan menciptakan nilai tambah atau value added dengan mengelola intellectual capital yang ada di perusahaan. Intellectual capital adalah kemampuan, keterampilan, keahlian, dan bentuk pengetahuan yang berguna dalam organisasi sebagai keunggulan kompetitif bagi perusahaan, sehingga dapat bersaing dan bertahan di pasar dan meningkatkan kekayaan perusahaan. Secara umum, sebagai penelitian sebelumnya, mengidentifikasikan intelektual kapital dalam 3 bagian utama, yaitu human capital, relational capital, dan organization capital. Menurut Public 2000, 3 jenis masukan atau input yang menjadi komponen VAIC adalah Value Added Capital Employed, seperti VACA atau Value Added Capital Employed, VAHU atau Value Added Human Capital, dan STFA yaitu Value Added Structural Capital. Setelah itu, kinerja keuangan. Menurut kinerja keuangan merupakan gambaran tentang berhasilnya perusahaan berupa hasil tercapai berkat bermacam kegiatan yang telah dilaksanakan. Kinerja keuangan untuk menganalisis sejauh mana suatu perusahaan sudah melakukan aktivitas sesuai regulasi keuangan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan. Perusahaan dapat mengetahui terjadi peningkatan atau penurunan pada kinerja keuangan perusahaan bisa diukur dari melihat perkembangan kinerja dari tiap tahunnya atau buku laporan keuangan. Pengukuran kinerja keuangan tersebut seperti rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio aktivitas seperti rasio profitabilitas. Resource-based theory menjelaskan bahwa perusahaan yang dapat mengelola intellectual capital dengan optimal akan tercapai tujuannya apabila jika semua kemampuan dan intellectual capital yang ada di perusahaan telah manfaatkan secara efisien dan efektif. Intellectual capital tersebut yaitu mencapai total capital seperti yang kita jelaskan yang tadi. Perusahaan yang mampu mengelola dan memanfaatkan intellectual capital yang berpotensi dengan baik, maka produktivitas akan meningkat. Efisiensi dari penggunaan intellectual capital berpotensi menciptakan value added yang membantu perusahaan guna mendapatkan pencapaian kinerja yang optimal, berfokus pada kinerja keuangan perusahaan. Karyawan dengan wawasan skill yang bisa untuk mencapai resource-based theory dan pengetahuan dan mampu bekerja dengan efisien. Salah satunya kemampuan memperkecil biaya operasional, tetapi laba yang diperoleh tinggi untuk perusahaan. Meningkatkan kinerja keuangan bagian dari cerminan laba yang besar. Perusahaan yang mampu memanfaatkan intellectual capital secara optimal, maka akan mencapai nilai tambah. Nilai tambah dihasilkan akan memberikan keunggulan bersaing untuk perusahaan.
keunggulan bersaing ini menunjukkan sikap pasar terhadap nilai perusahaan diperhitungkan dengan investor memberikan penghargaan kepada perusahaan dengan cara berinvestasi lebih tinggi. Dengan demikian, pemanfaatan intelektual capital penting secara efektif dan efisien akan mendorong kemampuan pengembangan penjualan bagi perusahaan. Investor akan menganggap perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan penjualan dan mendapatkan keuntungan yang layak untuk berinvestasi. Berdasarkan uraian di atas, bahwa berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan melalui pertumbuhan perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.